Mina, apa kabar? Selamat datang di channel Minaona. Terima kasih atas support dan dukungannya. Vinsmoke Sanji. Bahkan jika itu sampai membunuhku, aku menolak menendang seorang wanita. Inilah kata-kata mutiara dari seorang yang bernama Sanji. Sanji adalah salah satu bajak laut sekaligus orang nomor 3 dari bajak laut topi jerami. Dia merupakan koki yang gagal dalam ajang MasterChef karena kalah dengan Cindo. Sanji sendiri merupakan orang dari keluarga yang bukan sembarangan. Dia terlahir sebagai seorang bangsawan dari keluarga Vinsmoke. Meskipun begitu, dia sangat tidak menyukai namanya ditambah dengan kata Vinsmoke. Sanji sejak kecil sudah mengetahui tentang All Blue dan dia memiliki cita-cita untuk meraih All Blue tersebut. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang koki dari bajak laut topi jerami ini, yakni Vinsmoke Sanji. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasannya. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Sanji lahir di wilayah North Blue yang merupakan buah hati dari pasangan Vinsmoke, Jade dan Sora. Sanji adalah anak keempat dan dia sendiri memiliki 4 saudara, yakni Raiju, Ichiju, Niji, dan Yonji. Ibu Sanji, Sora, meninggal dunia saat Sanji masih kecil dan Sanji pun tidak bersama 4 saudaranya dan ayahnya. Kehidupan Sanji di kerajaan Germa berbeda dengan anak kecil pada umumnya. Sanji yang dianggap anak gagal karena penelitian ayahnya, dia sering dikucilkan oleh ayahnya dan 3 saudara laki-lakinya. Berbeda dengan saudara perempuannya Raiju, Raiju selalu membela Sanji dan memberi kasih sayang padanya, seperti Sora yang selalu menyayangi Sanji. Karena dianggap lemah dan tidak ada gunanya, Jade dengan teganya membuang Sanji dan mengumumkan pada publik bahwa anaknya yang bernama Vinsmoke Sanji telah meninggal. Tidak hanya itu penderitaan yang Sanji alami sewaktu kecil, ayahnya juga mengurungnya di penjara ruang bawah tanah dan di kepala Sanji dipakaikan helm besi. Ini dimungkinkan supaya Sanji tidak dikenali oleh orang. Bulan kemudian, Sanji yang terkurung di ruang bawah tanah melarikan diri. Melarikannya ini dibantu seorang perempuan yakni Raiju. Saat itu kerajaan Germa sedang berada di wilayah Es Blue dalam sebuah misi. Dan saat pelariannya Sanji ketahuan oleh ayahnya. Namun malah ayahnya itu tak menggubris Sanji, malah menyuruhnya pergi. Akhirnya Sanji yang awal terlahir di North Blue, kini dia lari dan dibuang oleh ayahnya di Es Blue. Dan mewanti-wanti anaknya itu untuk tidak memakai kata Vinsmoke pada namanya. Ini disebabkan Jade telah menganggap Sanji sebagai aib keluarga. Pada akhirnya Sanji hidup sebatang kara di dunia ini tanpa kasih sayang dari orang tua dan saudara-saudaranya. Lalu sampai di saat kapal yang dinaiki Sanji saat itu ternyata sedang diserang oleh Zeff. Dan ini merupakan pertama kalinya Sanji berjumpa dengan Zeff. Namun semua kapal tenggelam, baik ditumpangi oleh Sanji ataupun kapal yang digunakan Zeff. Hingga akhirnya Sanji dan Zeff terdampar di suatu pulau kecil tak berpenghuni. Kala itu Sanji sempat nyeletup kepada Zeff bahwasanya Sanji akan tetap hidup karena dia ingin menemukan All Blue. Mendengar celetupan bocil tersebut, hati Zeff tergugah.
karena mimpi bocil ini sama dengan dirinya. Jadi dia harus menyelamatkan Sanji meskipun dia harus merelakan satu kakinya. Pendek cerita, mereka terdampar berhari-hari di pulau tersebut yang membuat keduanya semakin kelaparan dan keroncongan. Merasa dirinya akan mati bila terus seperti ini, Sanji akhirnya berencana ingin membunuh Zeff dan mengambil kantung makanan milik Zeff. Namun Sanji terkejut karena kantong milik Zeff tidak berisi makanan. Rupanya Zeff telah memberikan semua makanan kepada Sanji, dan kantong yang besar pada Zeff itu hanya emas dan perhiasan, bukan makanan. Ketika Sanji bertanya kepada Zeff mengapa ia sejauh ini untuk menyelamatkannya, Zeff menjawab karena dirinya memiliki mimpi yang sama dengan Sanji. Zeff dan Sanji sama-sama ingin melihat lautan legendaris yang disebut dengan All Blue. Dan sejak saat itu, Sanji memutuskan untuk mengabdikan hidupnya kepada Zeff. Dan akhirnya Zeff membuat sebuah restoran di tengah laut yang bernama Bharati. Dan Sanji ikut bersama Zeff di restoran itu hingga Sanji besar. Beberapa tahun kemudian, Bharati kedatangan bajak laut topi jerami dan angkatan laut. Saat itu kapal angkatan laut pimpinan Fulbovi menembakkan meriam ke Going Merry, tapi ditangkis Luffy dan malah mengarah ke kapal Bharati yang mengakibatkan kerusakan parah. Alhasil Luffy diminta bertanggungjawabannya sebagai pelayan di Bharati tanpa bayaran, yang kemudian ini menjadi awal pertemuan Sanji dan kru topi jerami. Sanji juga cukup geram dengan tingkah angkatan laut di restorannya, yang mana akhirnya Sanji memukuli hingga boyok full body. Pendek cerita, setelah semua peristiwa di Bharati selesai, Zeff meminta kru topi jerami membawa Sanji ikut bersamanya. Dan akhirnya di sini awal mula Sanji berpetualangan bersama kelompok bajak laut topi jerami. Dan saat itu Sanji menjadi orang nomor 3 di kelompok topi jerami sekaligus koki di bajak laut tersebut. Dalam perjalanannya, Sanji selalu bertengkar dengan Zoro. Ini disebabkan hanya karena salah paham saja. Namun pertengkaran mereka hanya sebagai hiburan kelucuan di bajak laut topi jerami. Sanji sendiri sangat berjasa pada kelompok topi jerami. Dia mengantarkan bajak laut topi jerami dari bajak laut amatir hingga menjadi bajak laut yang ditakuti di dunia. Bisa dilihat bajak laut topi jerami sekarang adalah bajak laut Yonko, salah satu penguasa lautan. Bounty Sanji sendiri sekarang telah melebihi angka di atas 1 miliar belly. Ini merupakan nilai buronan yang sangat fantastis. Dan itulah sebagian kisah kecil dari Sanji. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.